Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri sedap ya, yang disampaikan oleh kader Partai Golkar, Indra Jaya Piliang atau Indra Piliang. Indra Piliang ini teman saya lama ya, sudah kenal sejak tahun 2000 awal, 2022 ya. 2002, jadi sudah 23 tahun yang lalu, tapi jarang ketemu sekarang ya. Dia lebih akrab lagi dengan Saldi Isra, jadi sekitar usia segitu ya, 20 tahunan itu dia sudah penulis di harian Kompas, tapi sekarang kelihatannya lebih banyak jadi host di forum keadilan ya, setelah tidak terlalu aktif di Partai Golkar lagi, entah masih aktif apa enggak. Jadi menarik apa yang disampaikan Indra Piliang ini, yaitu soal di ujung tanduk. Kenapa begitu? Coba kita baca ya. Dibilang saatnya lempar handuk, kemudian politikus Golkar _2 kasus ijazah Gibran sulit diselamatkan. Oke, politikus Partai Golkar Indra J. Piliang menilai polemik keaslian ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka sudah memasuki fase krusial. Dalam pernyataannya yang beredar di berbagai kanal media sosial, Indra menyebut isu ini sulit untuk diselamatkan dan bahkan mengibaratkan saatnya melempar handuk, terutama bila otoritas pendidikan di Singapura dan Australia ikut angkat suara. Isu dugaan ijazah palsu Gibran sudah muncul sejak sebelum Pilpres 2024 dan kembali menguat seiring semakin besarnya peran politik putra sulung mantan Presiden Joko Widodo Jokowi itu. Gibran sendiri menempuh pendidikan tinggi melalui jalur internasional, program persiapan di Australia sebelum melanjutkan studi di Management Development Institute of Singapore MDIS yang bekerja sama dengan University of Bradford Inggris. Ini yang agak aneh karena kenapa? Sudah dibongkar oleh Roy Suryo ya soal ijazahnya ini. Kemudian Gibran telah menunjukkan 2 dokumen utama untuk membantah tuduhan itu. Ijazah Bachelor of Science BSc dari University of Bradford melalui program MDIS Singapura ya. Surat keterangan kesetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyatakan ijazah luar negerinya yang setara dengan sarjana S1 di Indonesia. Meski demikian, keraguan sebagian kalangan tetap mencuat. Perdebatan terutama soal status program studi yang ditempuh, apakah setara S1 penuh atau hanya program diploma, membuat isu ini tidak pernah benar-benar surut. Sekali lagi ya, ini soal kebohongan publik. Indra yang dikenal sebagai analis politik senior dari kader Golkar menyebut kasus ini sebagai bom waktu jika tidak ditangani dengan total keterbukaan. Bayangkan kalau otoritas Singapura dan Australia ikut bicara, sulit untuk diselamatkan, saatnya lempar handuk, ujarnya di akun media sosial miliknya. Pernyataan lempar handuk ditafsirkan banyak pengamat sebagai saran agar pihak Gibran dan koalisinya menyiapkan langkah antisipatif bila ada klarifikasi resmi dari kampus luar negeri yang berbeda dengan klaim yang selama ini disampaikan. Mengapa Singapura dan Australia disebut? Karena proses pendidikan Gibran melewati kedua negara itu. Program awalnya dilakukan melalui jalur persiapan di Sydney, Australia sebelum melanjutkan ke MDIS Singapura. Jika Kementerian Pendidikan atau universitas di dua negara itu mengeluarkan pernyataan resmi yang meragukan catatan akademik Gibran, konsekuensinya bisa serius. Ini luar biasa ya, persiapan masuk universitasnya di UTS, S1-nya di MDIS ya. Aneh juga kok persiapan di Australia tapi kuliahnya di Singapura. Biasanya persiapan itu kan sudah embedded di university. Jadi apakah karena tidak lulus di University of Sydney atau gimana? Legitimasi akademik, surat kesetaraan dari Kemendikbud akan kembali dipertanyakan. Kepercayaan publik, isu bisa meluas karena internasional membuat citra Wapres sekaligus putra presiden tersudut. Dampak politik, penentang politik bisa menggunakan temuan ini sebagai senjata hukum dan kampanye, terutama menjelang pemilu atau kontestasi politik berikutnya. Tidak itu saja, itu juga lahan atau untuk impeachment ya. Sejauh ini Gibran menegaskan ijazahnya sah dan telah diverifikasi Kemendikbud. Ia bahkan beberapa kali menantang pihak yang meragukan keasliannya untuk memeriksa langsung ke universitas terkait. Kementerian Pendidikan juga menegaskan dokumen yang ditunjukkan Gibran sudah melalui proses verifikasi resmi.
Sejumlah pengecekan fakta media arus utama pun menyatakan banyak tuduhan ijazah palsu sebagai hoax. Namun di era media sosial, isu semacam ini kerap tetap hidup karena berulang kali dipantik ulang. Pengamat politik Rohmat Widodo menilai pernyataan Indra menambah tekanan terhadap Golkar dan koalisi pemerintah. Indra J. Piliang punya rekam jejak sebagai analis kritis. Ucapan lempar handuk bisa memengaruhi persepsi publik bahwa isu ini memang serius, ujarnya. Bagi koalisi pemerintah, khususnya Partai Golkar yang berada di lingkaran kekuasaan, ini adalah ujian kepercayaan publik. Jika verifikasi internasional muncul dan berbeda dengan klaim selama ini, manuver politik bisa berubah drastis. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Universitas Luar Negeri yang disebutkan dalam polemik. Namun rumor bahwa pihak Singapura maupun Australia bisa diminta memberikan klarifikasi kian menambah spekulasi. Jadi saudara sekalian, dalam konteks ini bukan soal bahwa jangankan S1, SMA saja cukup untuk persyarat jadi presiden, bukan begitu. Yang dipermasalahkan adalah kebohongan publiknya, bahwa bahkan sebelumnya kan mengesankan bahwa S2 ya, mengesankan, tapi ternyata hanya S1. Dan di laman KPU itu tidak ada yang namanya pendidikan terakhir ya, bisa ditampilkan ada ya, gitu. Jadi tidak ada yang namanya pendidikan terakhir Gibran, cuma disebutkan Oke, coba kita lihat ya. Jadi yang jelas dikesankan seolah-olah ya kan, seolah-olah bahwa itu adalah S2 kan begitu awalnya, tapi kemudian S1 saja, dan itu pun bukan di Australia tetapi di Indonesia. Lalu di Australia itu apa? Ya cuma setara SMK. Setara SMK itu tidak SMK ya kan. Oke. Begitu sobat RH sekalian ya. Dan yang jelas sekali lagi Roy Suryo berani berdebat soal ijazah Gibran ini. Dia meragukan ijazah dari MDIS yang bekerja sama dengan Bradford University itu karena lambangnya berbeda katanya. Kalau seandainya memang itu kerjasama antara Bradford dan MDIS, ya kita nanti lihat saja bagaimana kedepannya ya sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini. Jadi ngambil kesetaraan di Singapura setara SMA, kemudian ngambil di UTS setara SMA, dan kemudian S1 di MDIS, tapi tidak ditulis pendidikan terakhirnya di dalam portal atau pangkalan KPU. Itu yang menjadi masalah. Lucu, kenapa nggak ditulis? Padahal harusnya ya berani saja menulisnya. Saya pernah mendapatkan ada yang ini yang dari KPU itu yang tidak jelas ininya pendidikan terakhirnya. Yang lainnya disebutkan semua. Caimin disebutkan, Mahfud MD disebutkan, tapi khusus Gibran tidak ada penyebutan sama sekali apakah dia selesai S1, S2 atau cuma SMA saja. Nah ini kan menunjukkan bahwa KPU pun seolah dia tidak transparan begitu. Coba kita lihat ya, dari Subhan kemarin pernah memperlihatkan kepada saya orang yang menggugat ijazah Gibran. Oke, coba kita rupanya sudah tidak ada di sini ya, sudah hilang dia ininya. Yang di foto itu ada nggak? Yang itu, yang Subhan yang di foto itu ada ya? Yang riwayat pendidikan Gibran itu, giliran Gibran nggak jelas. Apa pendidikan terakhirnya? Itu diinikan saja, ditampilkan coba. Gitu. Ya ditampilkan dari sini kelihatan tuh ya. Kalau Caimin pendidikan terakhir S2, kemudian kalau Mahfud pendidikan terakhir S3, kalau Subran pendidikan terakhir gak jelas. Gitu ya.
Itu yang menjadi kecurigaan publik. Jadi kecurigaan publik itu ada dua kemungkinan begini. Kemungkinan pertama adalah Gibran tidak jelas untuk menyebutkan apakah dia S1 atau S2, kan gitu. Dia ingin mengesankan seolah-olah dia S2, yaitu S2 dari Australia. Ini mengesankan seolah-olah. Atau kalaupun dia kemudian tidak mencantumkan S2 tetap S1, nah S1-nya itu yang dipermasalahkan orang, apakah memang S1-nya itu benar-benar bermasalah atau tidak. Begitu sobat RH sekalian ya. Karena sekali lagi ini lebih tidak jelas lagi. Ini lebih tidak jelas lagi. Coba kita lihat ya. Kalau Caimin S2, kalau Gibran pendidikan terakhir saja. Pendidikan terakhir itu kalau Mahfud S3 ya. Begitu. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Ini kasus yang mulai rame juga ya. Like father, like son, like father, like son. Yeah. Tak ada guna menjadi pembela dokumen negara yang fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa yang kemudian berkomentar juga, nanti setelah ini kita bisa bahas ya. Memang berat baik ijazah Jokowi maupun ijazah Gibran. Keluarga bermasalah, mending mundur aja bro Gibran. Pak Prabowo lantik Abah sebagai wapres ya, nggak bisa begitu. Kemudian Oke, nah ini ya riwayat pendidikan Gibran ini lucu banget tuh riwayat pendidikannya. Kemudian, nah riwayat pendidikannya itu Orchard Park Secondary School Singapura dari tahun 2002 sampai 2004, 2 tahun saja. Kemudian UTS Insert Sydney 2004-2007, 3 tahun. Jadi kita bingung mana SMA-nya nih ya. Lalu MDIS Singapura 2007-2010. Nah, ini cuma 3 tahun juga. Apa diploma atau apa kan nggak jelas itu ya. Makanya perlu verifikasi ya. Kemudian bongkar abis. Siapa kader Golkar tersebut? Indra J. Piliang namanya ya. Kemudian kaum penipu makin ambiar. Maksudnya apa? Sulit diselamatkan. Ya maksudnya sulit diselamatkan dari proses impeachment, mungkin begitu. Keluarga ini memang gaje itu gak jelas. Setara SMP. Moga Nepal akan tiba. Maksudnya apa ini? Maksulkan. Jurusan Kemenyan. Sabar aja. Baranya kalau masih wowo gemoy presiden si Gibran pelanga pelongo dinonjobkan aja. Ahli tata boga. Memang ahli tata boga rendah ya? Enggak kan? Gitu. Kemudian S. Cendol, keadaan Indonesia dampak dari tatanan sistem kebijakan, peraturan dan undang-undang dirubah sedemikian rupa yang dilakukan pemimpin masa lalu. Jokowi geram, penyetaraan yang dipaksakan akhirnya ketahuan juga dan gak bisa mengelak. Tuh, emang rakyat Indonesia bodoh semua. Emang rakyat Indonesia rela dibohongi. Kebanyakan rakyat Indonesia santun, cerdas dan beradab. Dagelan, onta, apalagi ini dengan Jokowi geram dengan Rizal F. Apa nih? Presiden harus pilih, oke. Tolong undang Pak Bambang Tribang, ya kan? Jokowi yang menyebabkan semua sistem di negara ini kacau. Bapak anak podo wae, pencitraan ngibul, ngibule ya. Jo grusa grusu waspodo. Jokowi menang lagi, payah anak pramuka. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya. Ini sekedar ini introduction karena banyak sekali tuntutan-tuntutan untuk Jokowi suruh mundur. Jokowi Gibran suruh mundur. Bahkan itu disuarakan Din Samsudin ya. Sudah disuarakan Din Samsudin, Gibran sebaiknya mundur. Nanti kita akan bahas ya persisnya seperti apa. Tuh ada Hasan Nasbi lumayan diangkat sebagai komisaris Pertamina setelah dipecat.
Kemudian lumayan lah ya, pendapatannya lebih gede dibandingkan menjadi kepala PCO, Presidential Communication Office. Mending jadi komisaris Pertamina. Oke, apa lagi nih? Ini ya, Din Samsudin sarankan Wapres Gibran mundur. Ini enggak, coba kita lihat ya. Kemudian 5 orang yang bisa membebaskan Prabowo dari cengkeraman SOP. Pakai undang-undang kearsipan, Bonat Wasilahi ungkap kejanggalan sikap 8 lembaga terkait ijazah Jokowi termasuk KPU ya. Kemudian Dr. Tifa bongkar ada surat dari Kementerian era Jokowi setarakan UTS insert dengan SMK demi Gibran. Begitu sobat sekalian, nanti coba kita akan bahas lebih lanjut ya berita-berita menarik ini. Termasuk tadi saya sudah bahas, Istana ajak sejumlah tokoh gabung Komite Reformasi Polri, ada Mahfud MD ya. Kemudian ada juga KPU, Ketua KPU didesak mundur setelah bikin aturan